Kalau Dek, dimulai aja, Shirley. Udah jam 4 lebih nanti. Yang lain biar nyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngapunten nggih Ustazah Ella. Enggak apa-apa. Tadi ada kesalahan teknis. Ya. Apa langsung dimulai ini Ustazah? Ya, silakan. Nah, dimulai langsung aja. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali melalui via Zoom untuk bertolabul ilmi bersama, belajar kitab bersama Ustadzah kita Al-Mahbubah, yaitu Ustadzah Ella, yang senantiasa selalu mendampingi kita bertolabul ilmi sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari beliau. Jadi langsung saja kita lanjutkan yang kemarin nih, kisah tentang Bani Israel. Yang di sini dikatakan bahwa dari pengantar yang sudah di-share di grup itu bahwa Bani Israel itu adalah Al-Quran itu menyebutkan sifat Bani Israel diantaranya suka bermusuhan, keras kepala, keras hati dan lain sebagainya. Tetapi Allah masih memberikan kemuliaan, kenikmatan ke Bani Israel. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar bersama Ustadzah Ella. Monggo Ustadzah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya share screen dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ya kelas membaca kitab yang judulnya Qososul Quran lil Atfal. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Quran, yang mana buku ini sebenarnya khusus untuk anak ya. Nah, ini saya punya ada yang berbahasa Inggris juga. Jadi misalnya ibu yang di luar negeri yang mungkin ingin memberikan bacaan yang bagus gitu ya untuk putra-putrinya. Misalnya membaca bahasa Arab ini agak kesulitan dan ibu-ibu sendiri juga ingin mengerti mungkin bisa di-compare dengan yang bahasa Inggris ya, Stories of the Quran for Young. Nah, ini saya lihat sih ya bagus terjemahannya ya. Dicocokkan dengan bahasa Inggris, bahasa Arabnya. Nah, semoga dengan kajian kita ini nanti syukur-syukur saya ada waktu untuk bisa mengkompilasi materi-materi yang saya sampaikan di kelas ini menjadi tulisan gitu ya. Sehingga nanti kalau bisa terbit menjadi buku terjemah itu barangkali ibu-ibu perlu juga gitu dalam artian setelah membaca bahasa Arabnya, selain kita mengkaji ya setiap pekan ini nanti bisa membuka kembali dalam versi bahasa Indonesianya. Nah, baik ibu-ibu, jadi kelas membaca kitab ini ada di hari Senin dan hari Rabu ya. Hari Senin itu kita membaca Qososul Anbiya. Jadi khusus para nabi. Nah, kalau Qososul Quran ini ada sebagian di antaranya juga nabi masuk dalam kisah ini, tapi ini lebih luas gitu. Jadi tidak hanya
kisah-kisah para nabi, tapi juga kisah-kisah yang lain. Misalnya nanti ada cerita tentang Ashabul Ukhdud, ya, cerita Ashabul Kahfi. Kemarin juga cerita tentang Qabil Habil, ya, lalu Harut Marut yang sudah kita bahas. Kemudian juga siapa dulu Dzulqarnain, ya, Ya'juj Ma'juj, kemudian Musa dan Qadir. Nah, sekarang kita masuk ke Bani Israel tersesat di Gunung Sinai, ya, di Gunung Sinai yang itu disebut dengan Arditi. Itu atih di sini artinya adalah abol. Jadi kesesatan, bumi yang menyesatkan Bani Israel. Kenapa gitu mereka bisa tersesat selama 40 tahun, itu bisa kita bayangkan, ya. Selama 40 tahun hanya muter-muter aja di tempat situ. Nah, buku ini teks, jadi misalnya gitu, suatu saat Allah izinkan kita, mungkin ada penunjuk, ya, kita tahu di mana tempat Bani Israel itu dia tersesatnya. Nah, itu mungkin akan menjadi pengalaman yang berharga karena kita sudah membaca dulu ceritanya, gitu, ya. Seperti misalnya orang yang berangkat haji dan umroh itu, kalau dia sudah punya bekal bacaan, misalnya sudah membaca sejarah dan lain sebagainya, mungkin akan berbeda rasanya, ya, dengan yang blank gitu, yang nggak ada bekal bacaan sama sekali gitu. Mungkin kalau yang pernah membaca tentang cerita Taif misalnya, ya, Masjid Kubah, kemudian lokasi-lokasi itu pernah membaca misalnya di cerita-cerita gitu, kemudian mengunjungi tempat itu mungkin akan lebih kesannya beda, ya, dengan yang gitu. Nah, karena itu semoga kelas ini bisa kita rutinkan, ya, setidaknya di samping kita mengetahui ceritanya, paling tidak terbayang oleh kita di mana sih lokasi kejadian itu, ya. Karena kita meyakini bahwa kisah-kisah yang ada dalam Quran itu adalah benar adanya. Namun Quran seringkali tidak menyebut di mana lokasi sesungguhnya, kemudian pelakunya itu siapa, ya, kecuali kalau nabi-nabi seperti Nabi Musa dan lain sebagainya itu, ya. Tapi kalau seperti Dzulqarnain, lalu siapa misalnya Luqman, Al-Hakim, itu nanti banyak ceritanya. Termasuk para nabi itu, kalau yang di hari Senin, ya, membahas tentang Qasasul Anbiya, cerita para nabi itu kemarin kan sampai Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ya. Nah, di situ sampai pada cerita tragedi kematian atau wafatnya Nabi Yahya, itu kan mengenaskan, ya. Jadi kepalanya itu ditaruh di atas nampan. Itu karena waktu itu ada nama raja waktu itu yang, ya, ada istilahnya ada skandal dan lain sebagainya begitu di lingkungan istana. Kemudian Nabi Yahya itu ingin mengajarkan ajaran agama kepada mereka mengenai hal itu, sehingga ditegur, tapi menjadi tidak diterima oleh kalangan kerajaan. Nah, justru itu malah mereka memenggal kepala Nabi Yahya dan kepalanya itu ditaruh di atas nampan begitu. Nah, itu versi ceritanya juga banyak, dan karena begini peristiwanya, karena begini. Nah, memang begitulah. Quran itu menyebutkan secara global. Nah, bagaimana penafsirannya, kemudian kajian sejarahnya, itu nanti banyak. Nah, oke, kita masuk ke cerita tentang Bani Israil dan Bumi Tih, ya, Bumi Atih, atau di situ disebutkan Saina, jadi Gunung Sinai. Nah, kemarin saya sudah membahas, ya, kita di kelas ini sudah bahas sampai mana, Mbak Sirli? Sudah sampai inilah, ya, saya nggak akan membaca ulang lagi. Sekarang saya lanjutkan saja. Atau ini kalau yang baru bergabung, barangkali saya baca agak cepat, Mbak Sirli, dari awal supaya nyambung, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Banu Israila fi arditi. Ya, digeser sampai awal aja, ya. Al-manna wassalwa as-samiri baqaratu Bani Israil. Jadi ini ada cerita tentang manna wassalwa, ini nama makanan. Kemudian as-samiri itu nama kaum, ya. Lalu baqaratu Bani Israil yaitu sapinya Bani Israil. Daraba Musa alaihi salamu al-bahra bi'asahu. Musa memukulkan tongkatnya ke laut.
ya kan, memukul. Kemudian fangqasamal bahru fasara kullu qismin fihi kal jabalil azim. Kemudian lautnya itu terbelah dan menjadi setiap bagiannya itu seperti gunung, ya. Jadi di percikan-percikan airnya itu dari laut itu kemudian menggunung. Suma bada'a banu Israila fi aburil bahri. Lalu Bani Israel mulai menyeberang laut itu, ya, hatta intaqalu ila bifatil ukhra, sehingga mereka berpindah ke seberang gitu. Jadi ini kan ceritanya ketika Bani Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun kan. Nah, akhirnya dengan tongkatnya Nabi Musa di samping mukjizatnya bisa menjadikan berubah menjadi ular, tongkat itu juga dipukulkan kemudian ke laut dan bisa membelah, ya, lautnya itu kemudian menjadi darat, dan itu hanya sebentar sekali. Ketika kaumnya Nabi Musa sudah menyeberang, ya sudah, kemudian kembali lagi menjadi laut lagi. Wara'a Fir'aunu masyadal bahri fantalaqa bi farasihi yuridu an ya'bura wara'a bani Israila. Nah, kemudian Fir'aun, ya, melihat pemandangan laut itu, ya. Jadi melihat apa yang disaksikan itu, yang terjadi pada laut itu tadi. Fantalaqa bi farasihi. Kemudian dia berangkat dengan kudanya yuridu an ya'bura. Dia juga ingin menyeberang wara'a bani Israila, di belakang bani Israil. Illa annal bahra ada marotan ukhra. Nah, sementara lautnya sudah kembali lagi gitu, sudah nggak darat lagi tapi menjadi laut seperti semula. Kama kana, seperti semula, fagharqa fir'aun wa junuduhu. Nah, kemudian tenggelamlah Firaun dan tentaranya. Wa najaw Musa wa bani Israila min fir'auna wa kaidihi ba'da an dhabbahal aulada wastahyan nisaa wa 'adzabahum 'adzaban alina. Nah, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun, ya, dan tipu dayanya setelah, ya, Fir'aun itu membunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih atau kejam. Wa amara Musa bani Israila an yasjudu sajadatan syukran lillahi faqalu. Nah, inilah watak sifat Bani Israel itu, salah satu di antaranya itu tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk bersujud kepada Allah sebagai ucapan terima kasih, ya, sebagai rasa syukur mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun itu, mereka tidak lantas melaksanakan dan mengatakan apa? Inna mut'abuna ya Musa. Kami ini capek Musa. Walan nasjudal ana. Kami tidak bisa melakukan itu sekarang. Wa hakadza nasyal yahudu fadlallahi alaihim wa hadhihi hiya adatuhum da'i. Lupa, ya, tentang karunia Allah atas mereka, dan ini menjadi kebiasaan mereka selama-lamanya. Fasaro Musa biqaumihi, kemudian Musa berjalan dengan kaumnya, yaitu Bani Israel tadi, fi sahra Isaina, yaitu di padang pasir Sinai, ya, di gurun Sinai, al-wasi'ati, yang luas. Famarra ala qaumin ya'budunal asnama faqalu. Nah, ketika melewati gurun Sinai itu, ya, kemudian mereka melihat kaum yang menyembah patung. Nah, gitu mereka bilang lagi, ya Musa isma'lana sonaman na'buduhu mithla sonami haula. Wahai Musa, buatlah untuk kami patung, yang mana patung itu kami akan menyembahnya, ya, seperti patung orang-orang itu. Faqala Musa innakum qaumun tajhalun. Kamu ini bodoh, kata Nabi Musa. Orang sudah diajarkan menyembah Allah kok malah minta dibuatkan patung untuk menyembah patung seperti kaum itu. Bukankah kalian itu bisa keluar dari Mesir, ya, keluar dari kekejaman Firaun itu karena kalian beriman kepada Allah, maka Allah menyelamatkan kalian. Turidunal kufra. Tapi sekarang kamu malah ingin kafir. Fali ayyi sababin kana khurujukum min Misra wa ta'dzibi Fir'auna lakum
Tsumma amarahum bitaubati wal istighfar. Jadi Nabi Musa itu bertanya, coba pikirkan apa yang menyebabkan kamu itu bisa keluar dari Mesir dan kamu bisa terbebas dari adabnya Fir'aun. Nah, itu harus diingat, wahai Bani Israel, kata Nabi Musa. Tsumma amarahum bitaubah. Lalu Nabi Musa memerintahkan untuk bertaubat dan istighfar. Wa auhallahu ila Musa an ya'mura Bani Israila an yadkhulul ardul muqaddasata fi Palestin. Nah, jadi pertama ya, yang diperintahkan bersujud, tak mau bersujud. Yang kedua, permintaannya aneh-aneh. Yang ketiga, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke kota suci di Palestina. Itu mereka juga nggak turut. Jawabnya apa? Ya kok, jadi Nabi Musa mengatakan, ya kok bidkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nanti bisa dicek di surat Al-Maidah ayat 22 ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Jadi diperintahkan untuk masuk ke kota suci yaitu Palestina, itu dia juga nggak mau. Jawabannya apa? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalam kota suci itu ada kaum yang kejam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami nggak akan masuk sebelum mereka ini keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhirun. Kalau mereka keluar baru kami masuk. Nah, disinilah wa nasiya banu Israila annallaha najahum min Fir'aun. Kok ya Bani Israel ini kok lupa ya? Kalau Allah itu telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Jadi kalau mereka tidak mau masuk ke kota suci hanya karena takut pada kaum yang kejam, kenapa dia tidak memikirkan bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, dan itu Fir'aun lebih kejam. Di sini disebutkan wa kana asyaddu quwwatin minal amaliqah. Jadi kaum yang ada di kota suci tadi itu namanya kaum Amalik. Padahal kaum Amalik ini tidak sekuat kaum Fir'aun. Ya, jadi masih kuat tentara-tentaranya Fir'aun. Itu saja Allah sudah bisa mengalahkan mereka. Nah, mereka kenapa lupa dengan itu? Faqala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim. Nah, namun ada dua orang ya yang dia berusaha untuk menerima perintah itu. Udkhulu alaihim fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini juga nanti bisa dicek lagi di Qur'annya ya. Ini saya baca cepat karena banyak mengulangi. Laqad kana an-nasru maktuban li bani Israila ala a'daihim law ata'ullaha wa tawakkalu alaihi. Jadi Nabi Musa mengatakan bahwa pertolongan Allah itu sudah ditentukan, sudah tertulis, sudah termaktub bagi Bani Israel atas musuh-musuh mereka kalau mereka ini taat kepada Allah dan juga tawakal padanya. Faqala Bani Israila musammimina ala kufrihim. Nah, Bani Israel ini ya tetap aja pada kekafiran mereka. Nah, dia mengatakan innalan nadkhula abadan madamu fiha. Jadi mengatakan kami tidak tetap selagi kaum Amalik itu tadi masih ada di dalamnya. Nah, malah mengatakan apa? Fadhab anta wa rabbuka. Sudah, kamu aja yang pergi bersama Tuhanmu. Faqatila innaha huna qa'idun. Kemudian berperanglah, biar kami yang di sini saja, katanya. Itulah jawaban Bani Israel. Jadi disuruh malah, jadi bahasa Jawanya itu dikongkon genti ngongkon gitu. Disuruh malah ganti nyuruh ke Nabi Musa. Falamma qalu hadhil kalimat ghadiba Musa alaihim fada'a rabbahu faqala. Nah, karena mereka itu lalu Nabi Musa marah dan berdoa kepada Allah, mengatakan Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi Harun fafruq bainana wa baina qaumina bil haqq fafruq bainana wa baina haula'il fasiqin.
Jadi apa namanya? Nabi Musa mengatakan, sudah saya nggak bisa lagi mengatur apa namanya orang-orang Bani Israel ini gitu. Jadi saya hanya bisa mengurus diri saya dan juga saudara saya, dan pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik. Fakanal iqabu syadidan. Nah, karena Nabi Musa marah kemudian berdoa kepada Allah, lalu diberikan azab, iqab, apa namanya, hukuman ya yang kejam bagi Bani Israel. Laqad haramallahu ala Bani Israila dukhula baitil maqdisi wa Palestin arba'ina sanah. Akhirnya mereka diharamkan untuk masuk ke Palestina selama 40 tahun. Wa kataba alaihim atiha. Kemudian ditetapkan untuk mereka ati fi ardi Saina, yaitu di bumi Sinai itu, al-qahila al-khaliyah minal ma, yaitu gersang tandus tidak ada air. Fasorat ardu Saina ahya arduti yashur rajulu min bani Israila yasiru muddatan tawilatan fiha. Nah, jadi di situ mereka ini apa namanya berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Fa'idza ja'al masa'u wajada nafsahu marratan ukhra fi nafsil makan alladzi bada'a minhu sayra marratan ukhra. Nah, jadi ini maknanya mereka berputar aja, sudah jalan ke sana kok tembusnya sini lagi gitu, muter tembusnya sini lagi. Ya, karena tersesat di situ, nggak bisa kemana-mana. Ya, nah ini azab atau apa ya, iqab atau hukuman bagi Bani Israel ala isyanihim, atas pembangkangan mereka. Wa qad kanat muddatul iqabi arba'una sanatan fi arditi. Nah, lamanya hukuman itu selama 40 tahun berada di bumi Ati. Ya, bumi Ati. Nah, sekarang masuk ke ini baru ya. Nah, ini. Saina'u ardun sahrawiyatun la zar'a fiha. Jadi gurun Sinai itu bumi padang pasir ya, la zar'a fiha, yang tidak ada tanaman di dalamnya. Wala ma'a illa qalilan, dan tidak ada air kecuali sedikit. Wal Israiliyu yazillu tailata yaumihi yaduru fi halqatin wahidatin. Nah, jadi Bani Israel itu tetap dalam panjangnya satu hari itu dia berputar hanya satu putaran aja. Ada kan la khuruja minha. Jadi itu tadi berputar-putar aja di situ. Ya, sehari mereka merasa lama gitu, sudah jalan misalnya dari pagi sampai sore gitu ya. Tapi kok ketemunya itu lagi, mereka tersesat ya, tersesat itu tadi. Cuma disebut terdekat di situ. Faja'an Banu Israel. Karena orang yang tersesat itu kan udah capek, kesel ya. Kesel dalam bahasa Jawa itu capek, tapi kalau kesal gitu ya, artinya kan. Terus juga lapar kan? Faja'a Banu Israila, Faja'a Banu Israil, jadi Bani Israil itu lapar. Nah, kalau ja'a itu lapar, kalau ja'a itu datang. Ya, bedanya pakai ain dan hamzah. Faja'a Banu Israila wa atoshu. Nah, jadi mereka ini lapar juga haus. Fashtakau ila Musa al-atsya awalan. Nah, nanti mesti mengadu ke Nabi Musa. Yang diadukan, mengadu itu di sini sambat ya bahasa Jawanya ya. Sambat, tahu kan? Ya, karena lapar itu tadi, jadi dia mengadu tentang tapi laparnya dulu yang diadukan. Kan biasanya orang kalau lapar dan haus itu kan yang nggak tahan hausnya kan. Kalau lapar masih bisa ini, tapi kalau haus itu nggak bisa ditahan gitu. Maka mereka
mengadukan apa namanya kehausannya dulu gitu. Fada'a Musa rabbahu liyastiyahum. Nah, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya liyastiyahum. Sakoyasti itu artinya menyiram. Menyiram itu maksudnya adalah memintakan minum ke mereka gitu. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada mereka, idrib bi'asokal hajar. Pukullah batu dengan tongkatmu itu. Falamma daraba Musa al-hajara bi'asahu, ketika Musa memukul batu dengan tongkatnya, infajarat minhu ifna asyrata ainan. Nah, ketika dipukul, ya, jadi tongkatnya Nabi Musa ini banyak sekali fungsinya ya. Berubah jadi ular, merubah laut jadi darat, dipukul lagi jadi laut lagi. Kemudian kehausan dipukulkan ke. Nah, ketika tongkat Nabi Musa ini dipukulkan ke batu, memancarlah 12 mata air. Ala adadi qabaila Bani Israel. Jadi sukunya Bani Israel itu ada 12. Saya pernah membaca di mana itu nama-nama sukunya itu. Nanti saya cari lagi ya. Nah, ainul ma'i ma yakhruju minal ardi min ma'in yushbul ain awil bi'ri. Nah, jadi ada sumber air di situ, ada mata air sebanyak 12 sejumlah suku Bani Israel itu. Fasyaribu jami'an, semuanya minum, hatta irtawau. Irtawa itu rawiya yarwa, itu artinya syabi'a bilma. Jadi kenyang dengan air. Jadi bahasa Arab itu ada kenyang-kenyang makan dengan kenyang air ya. Kenyang air itu kalau bahasa Jawanya itu apa? Mungkin ya apa ya, lempokan ya? Kelompok. Ini katanya sama dengan kata royan, nama surga itu. Surga bagi orang yang puasa itu kan disediakan surga royan namanya kan. Nah, royan itu artinya kenyang dengan air. Karena nanti di surga itu mungkin banyak air gitu ya. Jadi sampai kelempokan air. Gak tahu bahasa Indonesianya apa itu kalau kenyang air. Ya, kalau bahasa itunya kelempokan itu. Kalau orang Lamongan itu bilangnya blendingen. Blendingen itu ya penuh dengan air gitu. Nah, jadi hatta irtawau, sehingga mereka kenyang dengan air. Tsumma ishtakau ila Musa al-ju'a. Setelah mengadu haus, sekarang mengadu lapar. Ya, fada Allah Ta'ala, kemudian Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu alaihim al-manna wassalwa. Kemudian Allah menurunkan pada mereka makanan yang bernama manna wassalwa. Nah, ini kalau kita baca di surat Al-Baqarah ya, di awal-awal itu menjadi terang karena kita tahu ceritanya ini. Coba kita buka yang di ayat berapa itu. Pokoknya yang sering baca juz 1 itu kan ada wa idistasqa Musa ayat 60 kalau nggak salah ya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina ya kullu unasim masyrabahum. Nah, kemudian ada lagi cerita tentang wa adasiha wa basoliha itu. Nah, itu jadi kadang kita kan ngaji itu ya dibaca gitu aja kan. Nah, dengan mengetahui ini nanti semakin terang juga kita membaca Quran ya. Dalam artian ada apa namanya? Ada konteks yang kita pahami dari ayat tersebut gitu. Nah, jadi ini tadi ceritanya, nanti bisa kita cek di Quran ya. Nah, kemudian manna wassalwa ini tadi. Nah, lalu manna salwa ini apa sih? Fa'ammal mannu fahuwa syarabun ahla minal asali. Manna itu adalah minuman yang lebih manis dari madu. Wah,
lebih manis dari madu itu minuman apa lagi ya? Kayaknya yang paling manis itu ya madu. Ini ada minuman yang lebih manis dari madu. Yasqutu minas syajar, yang turun dari pohon. Nah, saya kemarin cerita ya, kalau di Lamongan itu ada banyak pohon siwalan. Pohon aren ya. Kalau nggak salah, sama nggak sih aren? Nah, itu biasanya kan untuk ngambil legennya itu. Legen itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya ada minuman yang dari pohon itu. Jadi konon itu salah satu nggak tahu apa kuncupnya atau apa itu nanti saya diingatkan kalau salah ya. Itu kan dipotong. Nah, terus akhirnya kan netes airnya itu. Nah, netes sedikit-sedikit itu nanti dan itu minumannya seger gitu. Nah, mana ini lebih manis dari itu. Karena dari madu saja lebih manis daripada madu. Jadi keluar dari pohon gitu. Jadi mungkin ujung pohon itu dipotong gitu, terus kemudian ada tetesan-tetesan airnya, dan itu rasanya manis, lebih manis daripada madu. Itulah al-manna. Man syariba minhu irtawa. Nah, ketika orang minum, maka dia kenyang. Ya, kenyang dengan air tadi ya. Wa dhahaba atshuhu. Hilanglah rasa hausnya. Kana yanzilu katsalji. Nah, itu turun seperti es. Ya, seperti embun. Faida iddakhara minhu ahadun syai'an fasada. Nah, jadi kalau ada seseorang yang mungkin menyembunyikan gitu dari minuman itu, menjadi rusak. Tidak meneteskan air lagi. Illa yaumal jumu'ah. Kecuali hari Jumat. Nah, nanti Ibu kalau pernah mendengar cerita tentang Ashabus Sabt ya. Itu kan ada cerita juga kan yang Bani Israel dilarang mencari ikan di hari Sabtu gitu. Tapi mereka lakukan juga itu. Nah, jadi malah ini juga begitu. Jadi mereka ini kayaknya mungkin menimbun lah kira-kira begitu ya, menimbun minuman itu tadi. Nah, di hari-hari biasa mungkin tidak banyak mengeluarkan airnya, tapi kalau hari Jumat itu banyak keluarnya. Nah, karena banyak keluar di hari Jumat itu, faqad kanu yaddakhiruna minhu liyaumis sabt. Akhirnya mereka menimbun banyak-banyak untuk disimpan keesokan harinya untuk hari Sabtu. Wa huwa yaumul ibadah, karena hari Sabtu itu adalah hari ibadah mereka. Alladzi la ya'malu fihil yahudu. Karena pada hari Sabtu itu hari untuk ibadah mereka dan mereka tidak bekerja. Kaum Yahudi, Bani Israel itu tidak bekerja di hari itu. Mbak Sirli mau bantu baca? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas salwa fahuwa ta'ir kasimani yanzilu masyuyan. Musyawayan ya. Musyawayan minas sama fakana ta'am mubarakan faqala Allahu lahum kulu min thayyibati ma razaqnakum fa'akalu wa syaba'u walakin 'adat bani Israil allati la tufariquhum kasiratus su'al li anbiya'i faqalu ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid ayyul manna wassalwa fada'allahu ayyakhruja lana min nabatat al-ard minal fauli wal bisali was taumi wal kisai wal adas. Oke. Akan diartikan Wa amma, dan sedangkan salwa itu adalah burung burung kasimani
nggak tahu ini apa Ustazah. Kasimani, yaitu sih, turun. hewan yang gemuk gitu. Burungnya itu gemuk. Burung, burung seperti hewan yang gemuk gitu ya? Ya. Yanzilu, jatuh, Turun turun dari musyawiyan tadi ya? Itu apa ya? Kayak terpanggang, dipanggang. Jadi kayak panggang gitu loh. Burung panggang. Enggak, itu bayanginnya ya. Jadi burungnya itu sudah siap makan, mungkin begitu. Oh, burung panggang, jadi udah matang gitu ya? Kalau baca di sini apa nggak gitu, hidup? Ya. Berarti hidup kan? Ya sudah siap makan mungkin ya. Ya atau gimana? Mungkin baca lagi. Tapi makanannya langsung jatuh dari dari langit. Iya, langsung siap makan. Fakana ta'am itu adalah makanan yang mubarak, yang barokah. Faqalallahu ta'ala, ulu kalian makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Maka mereka memakan dan mereka kenyang, wa akalu, dan mereka kenyang, walakin adat, dan tetap berdoa. Enggak, ada itu kebiasaan, tapi kebiasaan Bani Israil ya. Tetapi kebiasaan Bani Israil apa ini tadi? Latu farikum, maksudnya yang tidak hilang dari mereka gitu. Dalam artian yang tidak Mbak Sili, ini ada yang mau masuk, apa namanya? Enggak, ya. Sebentar. Ini bisa masuk sendiri atau harus ini? Enggak, langsung masuk. Oh, enggak harus di admit ya. Ya, maaf. Ini ada yang WA. Ya. Lanjut Mbak Sili. Oke, kebiasaan Bani Israil alati yang tidak lepas dari mereka gitu nggih. Yang tidak lepas dari mereka, yang tidak pisah dari mereka, maksudnya yang tidak hilang dari mereka itu adalah kasratus su'al, yaitu banyak bertanya kepada para nabi. Maka mereka berkata, wahai Musa, kami tidak bersabar atas makanan yang satu ini, itu maksudnya manna dan salwa itu ya. Terus ayumanna wasalwa, yaitu manna dan salwa. Pada Allahum, dan maka Allah berdoa ayah ruja, untuk mengeluarkan bagi kami dari tumbuh-tumbuhan dari bumi, dari ya di situ di meja, dari tumbuh-tumbuhan dari bumi, minal faul itu apa ya? Faul. Terus bawang merah. Oh iya. Oh, ini sama kayak di surat Al-Baqarah itu ya. Basol. Iya, habis ini kita buka. Jadi mereka itu minta bawang merah, kacang adas, bawang merah, terus mentimun, kacang tanah. Malah aneh-aneh yang diminta itu. Jadi mereka, nah itu. Oke, coba saya ulang lagi ya Mbak Sili ya. Iya. Baik. Wa amma salwa fahuwa ta'irun kasimani yanzilu musyawwiyan minas sama. Jadi kalau mana itu tadi kan minuman, ya, minuman yang keluar dari pepohonan. Nah kalau salwa itu sejenis burung yang turun dari langit sudah terpanggang gitu. Kamu mubarakkan. Nah makanannya itu ya diberkahi tentunya ya. Faqalallahu lahum, jadi Allah berfirman pada mereka, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang baik yang kami rizkikan pada kalian. Fa'akalu wa syaba'u. Lalu mereka makan dan
kenyang. Tadi sudah bagus terjemahnya. Terus walakin adatu bani Israila allati la tufariquhum kasratus su'ali lil anbiya'i. Nah, tapi kebiasaan Bani Israel yang tidak terlepas dari mereka, tidak hilang dari mereka, itu adalah kasratus su'al. Banyak tanya, banyak permintaan lil anbiya kepada para nabi. Nah, mereka berkata apa? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami nggak sabar cuma kasih makanan satu katanya. Ai al manna wa salwa. Jadi cuma ada manna wa salwa itu kami nggak sabar, nggak puas itulah kira-kira ya. Ya Allah, berdoalah kepada Allah an yukhrijalana supaya menumbuhkan untuk kami min nabatatil ardi dari tumbuhan-tumbuhan bumi. Nah, jadi makanan itu tadi masih belum memuaskan mereka. Minta ditumbuhkan lagi makanan-makanan yang lain dari bumi. Ya, ful, kacang, basol, bawang merah, tahu, bawang putih. Kita itu apa namanya? Mentimun nih. Ada dari apa namanya? Kacang ades. Di ayat Ayo cepet teh. Wa fumiha wa adasiha. Sampai. Nah, ini kan coba ayat 61. Ada Quran dan bisa dibacakan supaya ingat. Nanti yang ikut jadi ingat. Kenapa Ustazah? Halaman ayat ketemu yang bawa Quran. Wa idis fakul bi'asakal hajar fajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad 'alim kullu unasin billahi la ta'tau fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, jadi ini ayat 60 tadi. Air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rizki yang Allah berikan, dan janganlah kamu berkata apa? Nah, mereka mengatakan apa? Wa id qultum ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak sabar ala ta'amin wahidin atas makanan yang satu. Fad'u lana rabbak, maka mohonlah kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar menumbuhkan ya atau mengeluarkan untuk kami bima tumbitul ab, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah, itu kan. Jadi apa? Min baqliha, seperti sayur mayur, wa qithaiha, mentimun, wa fumiha, bawang putih, bawang putih, kemudian wa adasiha, kacang adas, wa basoliha, dan bawang merah. Nah, jadi mereka pasti minta makanan-makanan yang lain. Nah, ini. Kemudian fata'ajjaba Nabiyullahi Musa min qaumin
a'tahumullahu al-manna was-salwa yatlubunan natina minal adasi wal fuli wal basoli. Faqala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Nah, jadi permintaan mereka ini membuat Nabi Musa malah kaget gitu, ta'ajjaba. Jadi Nabi Musa kaget min qaumin, pada kaum itu atahumullah, yang mana Allah sudah memberikan mereka manna wasalwa, minuman dan makanan yang istimewa kan begitu. Tapi mereka malah meminta anatin minal adas. Anatin itu yang bau nggak enak. Jadi makanan-makanan yang diminta ini sebetulnya malah nggak enak baunya. Mintanya apa? Adas, si tadi kacang adas, kemudian full, bawang merah, basol, bawang putih. Kok aneh gitu, menurut Nabi Musa ya, dalam pikiran Nabi Musa, kok aneh toh kaum ini, sudah Allah berikan manna wassalwa, makanan yang lezat, yang istimewa, kok malah mintanya makanan-makanan yang baunya tidak sedap. Nah, lalu Nabi Musa berkata apa? Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Nah, ini ada di Quran juga. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Ihbitu misron. Udah pergi aja. Pergilah ke satu kota. Ya, mungkin ini ke Mesir itu tadi ya. Fa innalakum masa'altum. Nah, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya kaum ini malu. Fakhojalu min anfusihim. Nah, mereka malu pada diri mereka. Walakin adu saniyatan. Tapi itu diulangi lagi. Ya, nggak tahu kalau sudah jadi watak itu tadi ya, sifatnya Bani Israil ini. Memang setelah diingatkan Nabi Musa ya malu, mereka punya malu juga. Ini khojal itu artinya istahya, malu. Walakin adu saniyatan. Tapi mereka masih kembali lagi, mengulangi lagi. Yashtakuna ila Musa, mengadu lagi kepada Musa tentang apa? Harorotas syamsi, panasnya matahari. Badalan min an ya'malu. Jadi mereka ini bukannya kerja gitu untuk berbuat sesuatu, tetapi malah protes saja gitu loh, mengadu ini, mengadu itu sifatnya Bani Israil itu. Nah, karena mereka juga mengeluhkan tentang panasnya matahari, dengan kasih sayang Allah pula, maka fayasna'u ma yastadilluna bihi. Nah, jadi mereka ini meminta apa? Meminta ada pelindung gitu, supaya terlindung dari panasnya matahari tadi. Lalu mereka ini tetap meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah. Fada'a Musa rabbahu fa'atahumullahul ghamam. Ghamam itu apa ya, semacam awan atau apa gitu yang bisa melindungi mereka dari panasnya matahari. Nah, Allah memberikan ghamam. Wa huwa as-sahab. Sahab itu artinya awan ya. Al-abyad, putih, fi nahiyatis syamsi. Jadi di tepi matahari, yastazilluna bihi, yang mana mereka bisa berlindung dari panasnya matahari. Jadi di satu sudut matahari itu ada awan yang melindungi mereka dari panasnya sinar matahari itu. Wa fin nahiyatil ukhra, nah sementara di sisi yang lain, tasta'us syamsu, matahari juga dalam artian terlindung dengan ghamam, dengan sahab ya, dengan apa itu tadi, awan, tetapi mataharinya tetap menyinari mereka itu. Nah, ini tasta'us syamsu wa fil laili yasta'ul qamar. Kalau di malam hari mereka juga disinari oleh bulan. Jadi kurang nikmat apa sebetulnya Bani Israil ini? Dikasih makanan, dikasih perlindungan dari panas, tetapi mataharinya juga tidak yang gelap gitu ya, masih tetap memancarkan cahaya. Begitu juga dengan bulannya. Wa a'tahumullahu ni'matan kubra. Jadi Allah ini telah memberi nikmat yang besar kepada Bani Israil.
faqad a'tahum amudan min nurin. Amud itu apa ya? Amud itu semacam apa? Tiang atau pilar gitu ya. Allah itu memberikan pada mereka pilar cahaya. Yamshuna fi dhau'ihi billail. Yang mana mereka itu bisa berjalan dengan cahayanya itu di waktu malam. Wa kanu qad kharaju min Misra wala thiyaba ma'ahum. Nah, suatu kali mereka ini keluar dari Mesir, yakni tadi kan mereka sudah keluar dari Mesir itu tidak pakai baju. Wala thiyaba ma'ahum. Maksudnya mungkin pas mereka lari dari kejaran Firaun itu apa enggak sempat bawa pakaian gitulah kira-kira ya. Fashtakau ittisakho malabisihim linabiyillahi Musa. Gitu juga diadukan kepada Nabi Musa tentang buruknya pakaian yang mereka bawa. Fada'a rabbahu fa'atahum ni'matan akbaro. Nah, tentang pakaian itu saja mereka adukan kepada Nabi Musa. Lalu Allah memintakan kepada mereka, Allah memberikan mereka nikmatan akbar, nikmat yang lebih besar. Faqad ja'alal malabisa la tattasikh. Kemudian dikasih baju yang enggak kotor lagi. Bal watusbihul malabisu kal insani takburu ma'a sahibiha mahma kaburat sinnuhu. Nah, bahkan baju ini watus bihul malabis kal insan. Jadi baju ini bisa membesar seiring dengan pertumbuhan usia manusia. Itu kira-kira artinya ya. Bal watus bihul malabis kal insan. Jadi bajunya itu bisa, tapi ini nanti kita cek lagi riwayatnya ya. Kalau kita baca sementara kok begitu artinya. Jadi bajunya ini bisa membesar seperti manusia, takburu ma'a sahibiha. Jadi membesar bersama dengan pemilik baju itu. Mahma kaburat sinuhu. Jadi kalau misalnya Mbak Sili ya, dulu kita kan kalau misalnya umur 10 tahun kan bajunya seberapa gitu kan. Ya, kecil. Tambah besar, ini bisa membesar. Enak ya kalau ada baju kayak gitu. Nggak usah beli-beli baju. Nggak usah beli baju. Nah, oke. Wabi jiwari jabalit turi fi Sainaa asya banu Israila fi arditihi. Nah, jadi di samping Jabal At-Tur itu ya, Gunung Tur di Sinai tadi, Bukit Sinai tadi, Bani Israel tinggal di bumi Atih namanya yuballighahum amrohu. Kemudian disitulah Nabi Musa, karena selama 40 tahun berada di tempat itu saja ya, kemudian Nabi Musa itu Allah beri wahyu untuk menyampaikan ajarannya. Ya, untuk menyampaikan ajarannya, lalu Nabi Musa itu merintahkan untuk sholat, ya, bisolah fi kulli makanin ilal makbarah wal hamam. Jadi diperintahkan untuk sholat di mana saja kecuali di kuburan dan di kamar mandi. Walakinnahum syaddadu ala anfusihim faqalu la nusalli illa fil masjidi faqat. Nah, itu tadi loh. Jadi dia tuh suka mempersulit diri gitu. Misalnya Nabi Musa itu mengatakan sudah boleh sholat di mana saja, yang penting jangan di makam sama jangan di toilet. Tapi mereka itu membuat peraturan sendiri, kami tidak akan sholat kecuali di masjid itu. Nah, itu kan mempersulit mereka sebetulnya. Fa'amarahumullahu ta'ala an yutahhiru thiyabahum bil ma'i idza asabatha najasatun. Nah, ajaran berikutnya apa? Allah memerintahkan mereka untuk mensucikan pakaian mereka dengan air jika terkena najis. Nah, itu mereka mengatakan lagi apa? La bal naqta'ul juz'an najisa minha. Mungkin dia bilang udah nggak usah pakai air, nanti bisa diapakan gitu najisnya, bisa dihilangkan. Fasorat malabisuhum jami'an muraqqa'ah. Muraqqa'ah ini apa tadi belum sempat cari artinya. Wa amarahumullahu an yatubu minadz-dzanbi idzartakabuhu. Nah, kemudian Allah memerintahkan untuk bertaubat dari dosa ketika mereka
melakukannya. Lalu mereka mengatakan apa? La bal yuktabu dzanbu ala babil mudhnibi ma'a kafaratihi. Fafadahu anfusahum wa syaddadallahu alaihim. Fahal ra'aitum ahmaqu min haula. Ya intinya ini tadi disuruh untuk bertaubat juga masih ngeyel, disuruh begini tuh banyak aja alasannya Bani Israel ini. Oke, karena sudah jam 5, mungkin sampai sini dulu Kak Sili, kata kita lanjutkan pekan depan cerita keseruan Bani Israel. Masya Allah. Ya. Itu ya Bani Israel kayak nggak ada puasnya gitu ya. Nggak ada puas, udah dikasih enak tapi masih selalu minta-minta. Tak enak terus. Ya itu kan. Oke, sampai sini saya serahkan ke Mbak Sili. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada Ustazah Ella yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan ilmu ya hari ini tentang bagaimana Bani Israel itu ya. Sampai di sini mungkin teman-teman yang sudah bergabung mungkin ada hal yang mau disampaikan atau pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita tutup bersama-sama. Sebenarnya saya ada pertanyaan, Ustazah. Ketika apa namanya, kan tadi kan nggak boleh masuk ke negeri, ke suatu negeri. Terus akhirnya dia kan apa namanya di padang pasir selama 40 tahun. Berarti ketika itu Nabi Musa juga mendampingi ya? Mendampingi Selalu mereka dan mendampingi selalu. menyampaikan ajaran. Tapi apakah mungkin Nabi Musa bisa keluar masuk atau bagaimana? Tapi nanti di cerita berikutnya itu justru disitulah kemudian Nabi Musa menyampaikan ajaran-ajarannya. Oh, geng. Soalnya kok enak banget gitu ketika ada apa-apa Nabi ya, ketika Bani Israel itu dapat kesulitan terus tanya langsung ke Nabi Musa, tanya lagi ke Nabi Musa gitu loh. Kalau di sini kan kita kalau ditinggal pemimpinnya kan kita bingung. Terus habis itu kan kalau zaman sekarang kan enak ada HP gitu loh. Kalau zaman dulu kan harus bertemu gitu loh, harus tatap muka langsung gitu. Mestinya Nabi Musa mendampingi di situ. Terlepas nanti apa itu mungkin apa ya, maksudnya yang dialami tidak sama dengan mereka ya. Bisa jadi mungkin bisa keluar masuk tempat itu atau bagaimana nanti kita apa namanya kita cari di referensi lain. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Monggo sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, albirumanitaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron teman-teman yang sudah bergabung kali ini. Jangan lupa besok kita minggu depan masih kita terus akan berjumpa lagi di Zoom yang sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.